Kita hari ini diberikan suguhan luar biasa, suguhan yang sangat menggembirakan. Ini adalah mahkota-mahkota yang akan dipakaikan kepada orang tua yang anak-anaknya sungguh sangat luar biasa. Saya sangat terkesan. Ini adalah bukti ketika Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menurunkan ayat-ayatnya sekaligus menjaganya, dan anak-anak inilah yang terpilih untuk menjadi penjaga-penjaga Quran yang telah diturunkan oleh Allah, dan insya Allah barokah. Saya alhamdulillah takatus bin nikmah. Sampai hari ini setiap hari Kamis khatam. Barusan saya kesini tadi sudah khatam, sudah doa. Ya, setiap hari. Sehingga seminggu sekali selalu khatam. Itu kita jaga. Alhamdulillah bisa, sudah sekitar 15 tahun ini sudah berjalan. Dalam rangka apa? Saya tidak ingin jauh dari Al-Quran. Karena Quranlah pemberi syafaat selain Rasulullah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, dan itu sudah jelas dinas oleh Allah. Itu habituasi, pembiasaan pada diri. Bagaimana kepada anak-anak? Nah, nanti Pak Haji dan seluruh guru-guru siapkan. Saya tidak menuntut anak-anak Min Sampang ini juara matematika, itu sudah biasa, tapi kalau bisa mengantarkan anak-anak hafal Quran, ini luar biasa, fit dunya wa fil akhirah. Insya Allah enggak ada yang namanya corona kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran. Yakin itu terjadi, yakin, saya berani mengatakan itu, karena jelas yang nurunkan Allah, yang menjaga Allah. Yakin itu saya kalau soal itu. Sudah bagus Pak Hayi lakukan. Tadi ada misalnya pegang HP dan lain-lain, singkirkan dulu HP-nya. Tetapi khusus untuk mata pelajaran ini, insya Allah nanti kalau sudah lebih banyak Pak Minin bisa memberikan bantuan. Ya, saya berani nembak Pak Minin. Kenapa? Karena ini untuk Quran, bukan untuk saya. Bagaimana memuliakan orang yang hamal, orang yang hafid. Karena siapa? Anak-anak hafid ini ahlullah, bukan ahlul kita. Dia adalah keluarganya Allah langsung. Maka mari kita muliakan juga. Memuliakan ahlullah berarti kita sudah benar-benar menjadi orang yang akan mendapatkan kurama. Dan alhamdulillah di Min ini gurunya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menjadi guru Al-Quran, tapi melalui proses yang panjang, melalui tashih, tahsin, metodologi, terus coach implementasi dan pengawalan, yaitu supervisi yang kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Ya. Alhamdulillah, dan di tengah pandemi ini hanya Min yang berani mengadakan munakosa dan khotaman Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, bibit-bibit Sampang ini luar biasa Pak. Makanya perlu kita kembangkan. Saya alhamdulillah diamanai memegang UMI sewilayah Madura, Morem Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Dan dalam observasi kami, ya, putra-putra Sampang yang luar biasa. Bahkan waktu lomba di Bata-Bata, juara 1, 2, 3 putra-putri diraih oleh putra-putri Sampang semua. Yang selanjutnya bahwasannya Al-Quran metode UMI ini sanatnya sampai ke kiai kita yang ada di Sampang Pak. Jadi sanat guru UMI ini jatuh ke Kiai Said bin Ismail atau nenek kakeknya Kiai Saidiyah, itu siapa? Kiai Mansur. Ya. Jadi sanat Al-Quran kita ke sana sesuai dengan arahan dari guru-guru kami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu laporan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Abdul Hayy SPD MPD. Silakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acorak korang semangat nih. Terharu nih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, alladzina sam'an wa ta'atan, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Bapak Dr. Kiai Haji Pardi MPDI, yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah, yang dalam hal ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena sedang check up. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Yang saya hormati seluruh jajaran PAI Kecamatan Sampang, yang saya hormati Bapak Bendahara Keuangan Bapak Wahyu Hidayat, yang kami hormati Direktur Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah berkenan hadir dan menyaksikan secara langsung anak-anak kami, Pak Mimin. Nanti mudah-mudahan bisa bersama-sama kami masuk ke surga, Pak Amin, dengan memberikan support kepada anak-anak kami, memberikan motivasi kepada anak-anak kami ini, dan ini akan menjadi support yang luar biasa, Pak Mimin. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, para kiai yang kami undang secara terbatas, Kiai, mohon maaf karena terbentur dengan situasi Covid, jadi tidak kami undang semuanya. Yang kami hormati seluruh kepala Satker, kepala MTSN 1, kepala MTSN 2, dan kepala MAN. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang luar biasa, yang sudah mendorong, mensupport putra-putrinya menjadi generasi Qurani. Yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika di Min Sampang, terlebih khusus kepada ustadz-ustadzah guru ngaji yang sudah dengan semangat luar biasa, dengan perjuangan tanpa lelah, tanpa kenal waktu, terus membimbing anak-anak kami menjadi generasi Qurani dan sampai hafal juz 2. Yang tentu saya cintai dan saya banggakan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian munakosah. Kita beri tepuk tangan dulu kepada mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam rangka khotaman dan uji publik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari kegiatan ini, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kantor beserta seluruh hadirin yang kami hormati, sedikit perlu kami sampaikan bahwa perjuangan menuju terlaksananya kegiatan pada hari ini butuh tantangan yang sangat berat. Jadi ketika saya pertama kali dilantik, kemudian saya memanggil teman-teman guru ngaji ini mengevaluasi bagaimana perkembangan ngajinya anak-anak. Kemudian laporan dari beliau ini, mohon maaf Pak, ngajinya anak-anak menurun karena terbentur dengan situasi Covid. Masuknya ketika daring itu tidak ada yang setoran, sudah banyak yang lupa dengan hafalan-hafalannya. Kemudian ketika masuk pun bergantian ini waktunya, Senin masuk, Selasa libur, daring juga tidak maksimal dan seterusnya.
ketika masuk pun jadwalnya waktunya hanya sebentar, sehingga ya memang sangat masuk akal ketika ada laporan ngajinya anak-anak menurun. Tetapi kemudian saya panggil secara personal, bulan Maret wajib ada munakosah. Mereka menjawab dengan senyuman Bapak Ibu. Nah, tidak percaya dengan instruksi saya ini, barangkali Pak Kepala ini hanya bercanda. Begitu mungkin. Setiap ketemu Maret harus ada kegiatan munakosah biar tidak menurun. Ya senyum lagi ini ketika bertemu dengan koordinatornya ini, Ustadz Vivi. Ketika lomba ke Karangpenang harus Maret, tidak menjawab Pak. Ya karena ini faktor ini menurunnya anak-anak ini. Kemudian pada bulan Januari akhir saya kumpulkan semua, katanya teman-teman Umi ini dibegal sama Pak Kepala ini, wajib Maret harus ada munakosah, paling sedikitnya 15 orang, syukur-syukur nanti bisa lebih dari 25. Kalau 15 sampai 25 ini masih lampunya kuning, saya bilang begitu. Kalau 25 ini sudah hijau, tapi kalau sampai lebih dari 25 sampai 30 sudah sangat hijau sekali ini. Alhamdulillah yang ikut khataman pada hari ini 25. Tepuk tangan untuk teman-teman yang membimbing guru ngaji ini. Jadi lampunya sudah hijau. Begitu. Tantangannya itu tadi situasi Covid, dan yang paling mengganggu itu adalah ketika anak sudah pegang HP Pak. Dan HP itu kemudian menjadi alasan bagi anak-anak sekolah daring begitu, padahal ketika pegang HP tidak digunakan untuk belajar. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak ikut tahfidz ini gunakan HP untuk kebutuhan bermain dan lain-lain. Itu yang menjadi alasan. Karena ketika kami panggil anak-anak yang bermasalah, katakan bermasalah tanda kutip, karena ini seleksi Pak, tidak semuanya ini yang lulus hari ini ya sudah melewati berbagai tahapan seleksi. Jadi ada anak yang bermasalah kami panggil, bilang kepada saya itu, Pak, dibutuhkan orang tua. Esoro bekombe Pak. Esoro nukui ale Pak. Ini ke alasan. Kemudian setelah itu saya panggil orang tuanya. Bener nih Kak. Ada beberapa putra putri panjenengan yang dipanggil. Rumah saya panggil punten berarti tak bermasalah Pak. Rumah saya panggil iki de ruangan kula panggil. Lerese putra putri panjenengan nika soroba kombe. Punten Pak keng alasan. Punten tek soro jaga ale. Mak soroba kombe Pak cek ring nika bekto na sekolah lah stare soro keng alasan nah mundek kula a sekolah lebet HP. Pon semakin HP na sita sareng sampian. Tak usah penaku HP boleh potre nikah tade sekolah daring mulai laku potra-potre panjenengan nikah masuk setiap hari dek sekolahan kang ngikuti bimbingan munakosah. Leres lagi saya panggil ki, boleh saya panggil. Dari beberapa yang dipanggil ini alhamdulillah ada 2 siswa yang sampai lulus munakosah. Tahu saya sebut lagi tinggal rahasia. Sepenting berdua saya panggil ini sampai lulus, dan yang lain tidak sampai ikut khataman pada hari ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sudah mendorong putra putrinya. Saya katakan putra putri panjenengan yang ada di sini ini adalah anak-anak yang spesial, anak-anak yang istimewa, harta yang paling indah yang panjenengan miliki. Karena kelak di akhirat anak-anak ini akan memberikan mahkota kepada kalian dan akan menarik kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar karena nanti yang paling penting ini intinya diuji publik. Anak-anak ini sudah melewati ujian munakosah yang diuji oleh munakis. Alhamdulillah menurut laporan yang saya terima
hampir rata-ratanya nilai 10 dan mumtaz. Yang ini mumtaz, alhamdulillah. Meskipun ada beberapa yang nilainya 9 atau ya tidak mumtaz, ada beberapa. Nah, hari ini kita ujikan secara publik. Nanti mohon Bapak Kepala Kantor dan undangan serta wali murid ini akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Kalaupun nanti ada yang kurang bisa menjawab secara sempurna, mohon dimaafkan Pak, karena faktor pertama itu grogi. Hafal dari bebe kapan neng panggung nikah, grogi pas elang setuju hafalannya. Sini ngeter, tangki, engki biasa nih ke sepora aki menabi deki takut beda se tepleco salah ki sepora aki. Tapi insya Allah nikah sudah melewati ujian dari munakis, dari tim penguji secara individu. Lastare pun nikah, nikah. Sekadin toh panapa saya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang kepada Bapak Dr. Haji Pardi MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaram, segenap kiai, masyayikh, ustadz, ustadzah yang hadir di tempat ini yang senantiasa kita ta'zimi, Bapak Kepala Min Sampang beserta seluruh jajaran Dewan Guru, baik guru yang mengajar di kelas maupun yang sangat saya banggakan yang selalu membimbing anak-anak dengan Al-Qur'annya ini, semoga senantiasa barokah. Bapak Direktur BSI dan Mas Eko yang sangat saya banggakan selalu mendukung kita, terima kasih kehadiran dan dukungannya. Yang tak lupa pula juga pengawas WAI atau pengawas di Kecamatan Kota Sampang, Yai Mahfud dan jajaran semuanya yang hadir, yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu wali murid, orang tua dan seluruhnya yang hadir, yang sangat saya banggakan, saya kagumi. Alhamdulillah wa syukrillah, kita ditakdir oleh Allah bisa bersama-sama di tempat ini dalam kondisi sihah wal afiyah. Semoga kita bisa memaksimalkan kesehatan yang diberikan oleh Allah dalam rangka syukur atas sehat kita, iman kita, dengan melaksanakan seluruh aktivitas. Wabil khusus kita hari ini diberikan suguhan luar biasa, suguhan yang sangat menggembirakan. Ini adalah mahkota-mahkota yang akan dipakaikan kepada orang tua yang anak-anaknya sungguh sangat luar biasa. Saya sangat terkesan. Ini adalah bukti ketika Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menurunkan ayat-ayatnya sekaligus menjaganya, dan anak-anak inilah yang terpilih untuk menjadi penjaga-penjaga Quran yang telah diturunkan oleh Allah, dan insya Allah barokah.
Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Yang seperti ini adalah core-nya madrasah. Saya berharap seluruh madrasah, bahkan semua insan yang ada di Kementerian Agama dan yang ada di Sampang khususnya, bisa benar-benar menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena itu saya sangat menikmati ini tadi, anak-anak yang luar biasa dengan kita berikan pertanyaan yang luar biasa. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kedua, sholawat dan salam mari terus kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita semuanya menjadi pengikut beliau, itibak terhadap segala sesuatu yang dicontohkan oleh beliau, dan semoga mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Ibu bapak yang sangat saya banggakan, kondisi seperti ini adalah sebuah keistimewaan. Karena itu saya juga berpesan kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadzah, anak-anakku semuanya. Ada 4 hal yang ketika kita sudah memproklamirkan diri sebagai seorang muslim, tentu kita harus terus bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau bapak ibunya yang sudah mungkin tidak ada waktu untuk menghafalkan, minimal baca sehari, syukur-syukur sehari 1 juz, atau juga dibaca. Saya alhamdulillah takatus bin nikmah, sampai hari ini setiap hari Kamis khatam. Barusan saya kesini tadi sudah khatam, sudah doa ya setiap hari, sehingga seminggu sekali selalu khatam. Itu kita jaga, alhamdulillah bisa, sudah sekitar 15 tahun ini sudah berjalan. Dalam rangka apa? Saya tidak ingin jauh dari Al-Quran, karena Quranlah pemberi syafaat selain Rasulullah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, dan itu sudah jelas dinas oleh Allah. Nah, karena itu 4 hal yang ingin saya sampaikan ini, mari kita jadikan sebagai motivasi untuk terus menjaga. Pertama, mohon maaf saya pakai bahasa yang sudah disadur. Pertama adalah habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau kita tidak biasa bersentuhan dengan Quran, berat. Baca 1 lembar itu berat. Tapi kalau sudah terbiasa dan itu menjadi sebuah pembiasaan bagi kita di dalam waktu yang 24 jam diberikan oleh Allah, maka pembiasaan itu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Mohon maaf takatus bin nikmah, saya biasanya paling tidak waktu antara sebelum maghrib sampai sesudah maghrib itu biasanya yang saya pakai. Karena itu mohon maaf, saya tidak menerima tamu di rumah dinas ketika jam itu. Sudah tak tutup, jangan ke rumah kalau jam itu, karena saya khusus ingin bercengkrama dengan Allah, khusus ingin berdialog dengan Allah dengan baca Quran. Kemudian sebelum subuh dan setelah subuh, 2 waktu inilah yang bisa untuk saya, tapi bebas untuk Bapak Ibu, monggo. Itu habituasi, pembiasaan pada diri. Bagaimana kepada anak-anak? Nah, nanti Pak Hayi dan seluruh guru-guru siapkan. Saya tidak menuntut anak-anak Min Sampang ini juara matematika, itu sudah biasa, sudah biasa. Tapi kalau bisa mengantarkan anak-anak hafal Quran, ini luar biasa, fid dunya wa fil akhirah. Itu yang saya, karena itu masa pandemi ini sering saya sampaikan ke guru-guru. Kalau soal mata pelajaran yang lain dipakai untuk sistem daring, silakan. Tapi untuk khusus belajar Al-Quran ini butuh sanad, betul Ustaz ya? Karena butuh sanad, butuh ketemu langsung. Dan itu yang wajib. Jadi saya sering bicara kemana-mana, kalau yang Quran jangan pakai daring, karena butuh sanad, butuh ketemu langsung dengan gurunya, dan apalagi doanya sebelum dan sesudah belajar. Ini yang disebut habituasi. Jadi memberikan pembiasaan. Insya Allah enggak ada yang namanya corona kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran. Yakin itu terjadi, yakin, saya berani mengatakan itu. Karena jelas yang nurunkan Allah, yang menjaga Allah. Yakin itu saya kalau soal itu. Makanya mari ini kita jadikan kebiasaan. Yang kedua, intensifkan.
intensifikasi, termasuk ilmu Al-Qur'annya ini diintensifkan. Sudah bagus Pak Hayi, lakukan. Tadi ada misalnya pegang HP dan lain-lain, singkirkan dulu HP-nya. Tetapi khusus untuk mata pelajaran ini, insya Allah nanti kalau sudah lebih banyak, Pak Minin bisa memberikan bantuan. Ya, saya berani nembak Pak Minin. Kenapa? Karena ini untuk Quran, bukan untuk saya. Bagaimana memuliakan orang yang hamal, orang yang hafid. Karena siapa? Anak-anak hafid ini ahlullah, bukan ahlul kita. Dia adalah keluarganya Allah langsung. Maka mari kita muliakan juga. Memuliakan ahlullah berarti kita sudah benar-benar menjadi orang yang akan mendapatkan kurama, kemuliaan yang banyak. Nah, jadi intensifkan pembelajaran Al-Quran ini, dan kalau perlu syukur-syukur semua anak yang di MIN ini hafal semua, walaupun tidak sampai 30 juz. Ini menjadi kado terindah yang bisa kita siapkan. Kenapa? Penelitian sudah menunjukkan anak yang hafal Quran, mata pelajaran lainnya tidak akan ketinggalan. Ini sudah dibuktikan. Beberapa anak-anak yang hafal Quran mendapatkan beasiswa langsung masuk ke perguruan tinggi, namanya kedokteran, perguruan tinggi yang ditawarkan. Ini sudah dicanangkan dan sudah jalan. Ternyata apa? Ada satu anak yang saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, lulusan MAN Incan Cendekia Serpong, yang dalam waktu 1 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Sekarang ngambil S1, S2, S3 di Jerman, bebas biaya keseluruhan. Lulusan tercepat termuda S3 23 tahun sudah S3 dari MAN IC Serpong. Saya pernah bertemu dengan beliau, dan beliau waktu itu mau berangkat ke Jerman, dan yang dipelajari seperti yang dipelajari oleh Pak Habibie. Jadi ahlul Quran, ahlullah, tapi dia sekarang belajar tentang pesawat, dan tetap sampai sekarang masih Qurannya semakin baik. Nah, ini bukti kalau Allah akan memberikan keistimewaan kemuliaan itu. Kemudian yang ketiga, ini tadi sudah ajang, trying. Jadi tadi ada habituasi, ada insentifikasi. Yang ketiga intensifikasi, yang ketiga adalah trying. Coba, sudah coba saja. Makanya Ustaz, saya tadi bulu kuduk itu merinding ketika anak-anak. Cuma ya kasihan yang terakhir ini tadi. Cuma untungnya dapat hadiah. Sampai 6 pertanyaan lebih. Ya, tapi luar biasa, luar biasa. Nomor 3 ya tadi ya, biasa. Jadi ini sebuah trying, coba saja, coba. Nah, ini sudah dilakukan percobaan yang luar biasa. Tinggal anak ini diberikan strength, penguatan. Mari kita berikan penguatan kepada mereka supaya benar-benar mereka menjadi ahlullah, menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah karena dia membawa ayat-ayat Allah, dan kemudian akan berkahi orang tuanya, akan memberikan berkah pada lingkungannya, akan memberikan berkah kepada Indonesia, dan kelak akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmah fid dunya hatal akhirah. Ini yang kita harapkan, sehingga selamat Pak Hayi dan seluruh Dewan Guru, bersatulah memasyarakatkan Quran di hati kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, untuk benar-benar meraih ya Allah Subhanahu wa taala. Selamat, sekali lagi selamat terhadap pelaksanaan ini. Kembangkan, teruskan, dan semoga kita semuanya mendapatkan barokahnya. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, dan bagi seluruh sivitas akademika, seluruh Dewan Guru, supaya bersatu padu, tanamkan dalam hati kita dengan qalbul Quran. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur UMI Foundation atau yang mewakili kepada Ustadz Ansori Sarjana Pendidikan Islam, disilahkan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ini belum jawab kayaknya. Di hari bahagia ini mari kita jawab salam dengan lantang agar apa yang diperoleh anak-anak kita menjadi barokah dan ilmu yang manfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi rattalal Qur'ana tartila wa ja'alahu la yumalhu sama'uhu malala wa azkas salati wa azkas salami ala man khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-qail innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila. Al-hadits atau kama qala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz yang kami ta'zimi dan kami taati, para tokoh masyarakat dan wali murid yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita bisa menghadiri majelis Quran yang insya Allah ribuan malaikat turun di tempat ini. Semoga hidup kita semakin barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Semoga kelak kita diaku sebagai umat beliau dan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah kita saksikan anak-anak kita betapa hebatnya beliau menghafal Al-Quran, dan ini tidak lepas dari kerjasama pihak lembaga, dewan guru dan para wali murid sekalian. Ya, patut kita syukuri kita punya anak yang solih dan solihah dan mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kemenak tadi, bahwasannya alhamdulillah anak-anak sudah diuji, dan perlu diketahui bahwasannya anak-anak naik ke atas panggung ini bukan serta-merta langsung naik ke atas panggung, tapi melalui proses, melalui ujian yang sangat panjang, sehingga pada hari Senin kemarin anak-anak diuji oleh para penguji UMI wilayah Kabupaten Sampang dan UMI Foundation Surabaya, dan kedua 5 anak ini dinyatakan lulus dengan nilai yang mumtaz. Tepuk tangan untuk UMIN. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwasannya kita saksikan, perlu kita ketahui, kata Direktur UMI, tidak ada anak yang bodoh. Insya Allah semuanya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Cuma yang perlu kita tanyakan, anak-anak belum menemukan seorang guru yang pas untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di MIN ini gurunya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menjadi guru Al-Quran, tapi melalui proses yang panjang, melalui tashih, tahsin, metodologi, terus coach implementasi dan pengawalan, yaitu supervisi yang kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Ya. Alhamdulillah, dan di tengah pandemi ini hanya MIN yang berani mengadakan munakosa dan khotaman Al-Quran. Ya. Yang ketiga, bahwasannya Bapak Kepala Kemenak,
Di wilayah Kabupaten Sampang kita sudah melaksanakan kegiatan UMI itu mulai tahun 2013. Alhamdulillah sekarang mulai TK, SD atau MI, SMP itu sudah ada semua. Ya. Yang belum kelanjutan daripada Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini. Karena kebanyakan anak-anak yang sudah menghafal di MIN itu banyak yang lari ke SMP 1. Jadi perlu kita carikan jenjang ke tingkat MTS negeri agar anak-anak kita bisa melanjutkan Al-Qur'annya. Khawatirnya masuk ke sekolah SMP yang tidak ada Al-Qur'annya sehingga Al-Qur'an anak-anak tidak bisa kita jaga. Dan kemarin alhamdulillah Putra Sampang itu sudah menjuarai 30 juz di Al-Izza Malang, juara 1 tingkat nasional. Ya. Ini Putra Sampang, Pak. Dan 2 tahun yang lalu itu anak SD kelas 5 itu sudah menjuarai MHQ internasional di Lombok. Ini masih kelas 5 SD. Alhamdulillah bibit-bibit Sampang ini luar biasa, Pak. Makanya perlu kita kembangkan. Saya alhamdulillah diamanai memegang UMI sewilayah Madura, Morem Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Dan dalam observasi kami, ya, putra-putra Sampang yang luar biasa. Bahkan waktu lomba di Bata-Bata, juara 1, 2, 3 putra-putri diraih oleh putra-putri Sampang semua. Ini luar biasa. Oleh karena itu mohon Bapak, mumpung ada Bapak Kemenak, bisa kita lanjutkan ke MTS. Ya. Mohon dukungannya. Ya. Yang selanjutnya bahwasannya Al-Quran metode UMI ini sanatnya sampai ke kiai kita yang ada di Sampang, Pak. Jadi sanat guru UMI ini jatuh ke Kiai Said bin Ismail atau nenek kakeknya Kiai Saidiyah itu siapa? Kiai Mansur. Ya. Jadi sanat Al-Quran kita ke sana. Sesuai dengan arahan dari guru-guru kami. Yang selanjutnya bahwasanya pembelajaran Al-Quran ini tidak hanya mempelajari cara membaca Al-Quran, tapi juga pembinaan karakter. Di 5 menit terakhir itu pasti ada pesan-pesan hikmah yang disampaikan oleh guru-guru. Sehingga Direktur UMI itu menasihatkan 3 hal sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Badrus tadi. Bahwasannya salam Direktur ke anak-anak kita. Coba anak-anak, gimana kabarnya siang hari ini? Ya. Bapak Direktur UMI Foundation tidak bisa hadir pada siang hari ini. Cuma beliau berpesan 3 hal. Yang pertama, siapkah kalian sholat 5 waktu? Sekali lagi yang keras, siapkah kalian sholat 5 waktu? Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, putra putri jenengan siap sholat 5 waktu, tolong dikawal ya. Di depan ini sudah janji siap melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, anak-anakku, siapkah kalian berbakti kepada kedua orang tua? Sekali lagi yang keras ya, ini janji kalian hari ini. Siap berbakti kepada kedua orang tua? Siap berbakti pada guru kita? Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nanti di rumah anak-anak kita kawal. Sudah janji siang hari ini. Yang terakhir pesan Direktur, siapkah kalian membaca Al-Quran setiap hari? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu siap ya. Bapak Ibu siap membaca Al-Quran tiap hari? Ya, tolong 3 hal ini yang dipesankan oleh Direktur UMI Foundation tetap kita jaga, Pak. Ini nggak bisa terlaksana tanpa dukungan dari jenengan semua, ya. Karena waktu lebih banyak di rumah jenengan, ya. Siap, Bapak Ibu? Alhamdulillah siap, ya. Yang terakhir bahwasannya bacaan anak-anak kita, alhamdulillah, insya Allah sudah standar Imam Masjid Agung Sampang, Pak. Ya. Karena makhorijul hurufnya betul-betul dijaga. Insya Allah anak-anak kita yang laki-laki mungkin siap untuk jadi imam taraweh ya, karena bacaannya insya Allah sudah standar ya, dan bisa diuji kemana-mana, Pak ya.
Yang terakhir bahwasannya terima kasih kami sampaikan kepada Min Sampang yang telah bekerja sama dengan Umi Foundation, sehingga harapan kita kelak 10 tahun yang akan datang anak-anak kita sudah menjadi hafidh Quran yang akan menggantikan, mungkin Bapak Kemenak akan digantikan oleh putra putri kita ya, yang hafal Al-Quran ya. Yang terakhir Bu, saya minta ikrarnya, program Umi ini dilanjutkan apa tidak Bu? Lanjut, alhamdulillah ya. Kalau di Al-Furqon Jember itu gurunya digaji 2,5 juta Bu. Di sini jenengan urunan berapa tiap bulan? Alhamdulillah Bu ya, walaupun guru-gurunya ikhlas ya, kita infak semampu kita, tapi hasilnya tidak kalah dengan Tazkiyah Malang, Ar-Rahmah Malang, Al-Izzah Malang maupun Al-Furqon. Insya Allah keikhlasan guru-guru Umi akan berdampak kepada kebarokan Kabupaten Sampang, terutama di Min Sampang. Terakhir kami ucapkan terima kasih Bapak Hayi, walaupun kepala sekolah baru, luar biasa dukungannya. Saya tahu sendiri kemarin kerja bareng-bareng juga ya, luar biasa ya. Jadi nanti mungkin bisa dimusyawarahkan lagi dengan wali murid ya. Hasil seperti ini Ustadz Badrus ngajar di Tazkiyah Malang. Per bulannya berapa Ustadz infaknya? Infaknya 4 juta per anak ya. Itu hasilnya sama dengan yang ada di sini. Itu membayar 4 juta Bu ya. Itu tidak ada nilainya ketika kita sandingkan dengan Al-Quranul Karim ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Sekian dari kami, dan program ini bisa dilanjut di Umi. Itu ada program Tartilul Quran, Tahfidzul Quran, Turjumanul Quran, dan ada baca kitab Pak, KBQ. Itu ada di Umi, nanti bisa kita lanjut. Memang cita-cita kami bagaimana anak-anak nanti di MTS maupun SMP itu minimal paham Fathul Qorib. Selain Al-Qur'annya sudah bagus. Mungkin itu dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah